Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan yang statistik deskriptif di pertemuan 3. Pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang penyajian data dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Capaian yang diharapkan setelah kita melakukan pembelajaran ini, yang pertama yaitu dapat menjelaskan pengertian dan tujuan distribusi frekuensi. Lalu yang kedua dapat membedakan antara distribusi frekuensi data kualitatif dengan distribusi data kuantitatif. Lalu yang ketiga itu dapat membuat tabel distribusi frekuensi dengan langkah yang sistematis, yaitu diawali dengan diketahui, lalu ditanyakan, lalu penyelesaiannya. Lalu yang ketiga itu, yang keempatnya itu dapat menginterpretasikan hasil dari tabel distribusi yang sudah dibuat sebelumnya dalam konteks sistem informasi. Dari penyajian data tersebut, apakah kita perlu atau tidak dari sisi statistik, ya kita akan coba mengkaji satu persatu apakah itu perlu atau tidak. Pertama itu mengapa data mentah harus disajikan. Pertama, data mentah sulit dipahami karena ada beberapa isi data gitu sehingga ada yang ratusan hingga jutaan baris. Lalu yang kedua tidak langsung terlihat pola atau masalahnya karena hanya berupa angka-angka atau data-data dalam kolom tabel. Lalu yang selanjutnya adalah penyajian data itu dapat memudahkan pemahaman yang cepat. Selain itu, mengapa perlu penyajian data juga ada manfaat dalam sisi informasinya, yaitu dalam pertama pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Lalu yang kedua mengungkap pola dan tren data dari visualisasinya. Yang ketiga dasar visualisasi dan analisis lanjutan. Lalu yang keempat komunikasi yang efektif ke stakeholder gitu ya atau pimpinan. Contoh kasus SI itu sebenarnya seperti penyajian datanya itu seperti log transaksi e-commerce, lalu rating pengguna aplikasi, lalu yang selanjutnya waktu respon server. Jadi kesimpulannya adalah data yang baik sama dengan data yang mudah dipahami. Lalu selanjutnya apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi dapat didefinisikan yaitu tabel yang menunjukkan berapa kali setiap nilai atau kelompok nilai muncul dalam data. Jadi ada beberapa kali data atau nilai tersebut muncul di dalam kelompoknya gitu. Itu yang dinamakan dengan distribusi frekuensi. Tujuannya adalah dapat merangkum data besar menjadi ringkas, lalu menunjukkan pola distribusi data, lalu dasar pembuatan grafik atau histogram atau pie chart dan yang lainnya, lalu dapat membantu menemukan nilai mana yang paling sering muncul, gitu ya, atau modus kalau bahasa umumnya ya. Lalu kenapa penting untuk keilmuan sistem informasi? Jadi data di sistem informasi selalu besar dari database-nya, lalu didistribusikan dengan distribusi frekuensi, yang dimana ini adalah langkah pertama sebelum analisis lebih dalam. Data mentah dengan tabel distribusi data mentah sangatlah tidak rapi atau berantakan dan panjang tabel distribusi itu menjadi ringkas dan informatif setelah dilakukan distribusi frekuensi. Dari situ kita bisa melihat beberapa jenis distribusi frekuensi. Nah, ada dua jenis utama yang dimiliki oleh distribusi frekuensi.
Yang pertama data kualitatif, yaitu data yang berupa kategori atau label. Di SI ini contohnya adalah metode pembayaran, status pengguna, dan jenis keluhan. Seperti itu data kualitatif. Kalau data kuantitatif itu ada dua, yang tunggal dan berkelas atau kelompok ya. Yang tunggal itu jadi setiap nilai yang dicantumkan satu persatu. Contoh jumlah kunjungan halaman website itu ada beberapa yang dicantumkan gitu ya. Lalu yang berkelas atau yang kelompok itu, yang kedua, data dikelompokkan dalam interval. Contoh waktu respons server dan nilai ujian. Jadi untuk lebih mudahnya bisa dilihat di tabel dari jenis data ini ya, di mana kualitatif contohnya adalah metode pembayaran dan visualisasi yang cocok misalnya menggunakan pie chart gitu ya, atau batang histogram gitu. Kalau kuantitatif itu kunjungan atau waktu respon itu lebih cocok dengan histogram gitu, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita membuat tabel distribusi frekuensi. Berikut adalah langkah-langkah umumnya yang dimana seorang statistik umumnya melakukan langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, disusun dulu data mentah atau raw datanya, lalu tentukan jenis data mau kualitatif atau kuantitatif. Lalu ketiga, buat daftar nilai atau kelas yang unik. Yang keempat, hitung frekuensinya dari masing-masing, lalu hitung frekuensi relatifnya. Yang kelima, lalu selanjutnya hitung frekuensi kumulatif. Ini bersifat opsional kumulatif, tapi tidak apa-apa, kita akan coba yang opsional ini dengan menggunakan hitung frekuensi kumulatif. Lalu yang ketujuh, beri judul tabel yang jelas. Nah, misalnya contoh di dalam distribusi frekuensi ada data kualitatif. Misalnya dalam contoh satu data kualitatifnya kasus di dalam sistem informasi, di mana survei kepuasan 50 mahasiswa terhadap metode pembayaran di aplikasi e-commerce yang ada di kampus. Contoh ya. Nah, raw datanya atau data mentahnya itu cash, ada transfer bank, ada menggunakan QRIS, ada menggunakan cash, ada menggunakan transfer bank, QRIS, cash, dan transfer bank, dan totalnya ada 50 data yang kita pakai dalam pembuatan distribusi frekuensi ini. Lalu tujuannya adalah menunjukkan cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kategori atau nominal. Langkah singkatnya, pertama kita mengidentifikasi semua kategori unik, lalu hitung berapa kali masing-masingnya muncul dan tambahkan persen atau frekuensi relatif, dan opsionalnya ada yang keempat, ada kumulatifnya. Hasilnya seperti ini. Dicontohkan misalnya case-nya itu 18, untuk frekuensinya 22 dan 10, di mana total jumlah frekuensinya adalah 50 data. Dari situ kita bisa lihat frekuensi relatif persennya itu 36%, dari 18 per 50 itu 36%. 22 dari 50 itu adalah 40% yang didapati dari frekuensi transfer bank. Lalu dari kiris yang terakhir itu adalah frekuensi 10, di mana frekuensi relatifnya 20%. Nah, di sini kita lihat bisa frekuensi kumulatif ada tambahan dari uh, frekuensi yang didapati pada metode pembayaran dalam hal ini. Contohnya ini frekuensi cash itu ada 18, karena belum ada penambahan. Setelah di kolom transfer bank dia mengalami 40, di mana 40 itu 22 dari frekuensi transfer bank ditambah cash gitu. Seperti kiris kita lihat itu 50 adalah jumlah 10 dan ditambah dengan transfer bank dan cash. Seperti itu. Insight-nya untuk sistem informasi yaitu metode transfer
bank paling dominan yaitu 44% dalam hal ini. Dan rekomendasi adalah tingkatkan promosi kris agar distribusi lebih merata. Jadi tujuannya adalah distribusi agar lebih merata. Dari frekuensi ini kita ini hanyalah contoh, bisa saja Anda melakukan dengan hal yang berbeda. Tapi harus hasilnya ada total 50 seperti itu. Nah, ini adalah contoh dalam Python di mana kita menggunakan input Panda sebagai PD dan lainnya gitu ya. Nah, ini kalau Anda mau mencoba dengan Google Colab nanti akan dicontohkan gitu. Pertama, kita membuka Colab dari Google. Anda sendiri sudah mempunyai akun Google sehingga bisa memanfaatkan Colab ini. Lalu dibuka Colab, lalu dibuat seperti nanti akan dicontohkan ya untuk membuka Colab dari Google masing-masing. Nah, hasilnya ini akan sama dengan hasil table yang seperti ini ya. Itu memang sudah dibuat rumusnya seperti itu, buat code-nya seperti rumus yang telah dibuat sebelumnya. Lalu contoh dua itu distribusi frekuensi data dari data kuantitatif tunggal. Contoh data kuantitatif tunggal adalah contoh kasusnya seperti jumlah kunjungan halaman website selama 30 hari berdasarkan data dari log server. Misalnya data mentahnya, contoh sebagian di bawah ini, totalnya ada 30 data. Nah, lalu kita membuat karakteristik di mana data berupa angka diskrit dan jumlah nilai berbeda, tidak terlalu banyak. Dan setiap nilai yang dicantumkan satu persatu. Seperti ini yang sudah didapat. Frekuensinya kita bisa kita atur di sini. Di sini ada 52, otomatis ini apa namanya sisanya gitu ya. Dan bisa dikategorikan 61, 62 seperti ini sisanya. Dan frekuensi yang terbentuk adalah seperti ini. Dan frekuensi relatifnya seperti ini. Jadi sini nggak ada frekuensi kumulatif ya. Dan, untuk insight untuk SI, sistem informasi, yaitu kunjungan paling sering terjadi di 52 kali atau per hari itu adalah kali dengan kunjungan terendah 48 dan 23 istilahnya. Kita bisa lihat seperti ini hasilnya juga kalau dengan pattern seperti ini. Kunjungan yang paling terjadi di 52 kali per hari. Itu. Kita bisa ngeliat ambil dari yang paling terbanyak frekuensinya itu ada di 52 kali ya, seperti ini. Yang lainnya di bawah 6. Seperti itu ya mungkin ya. Lalu kita melanjutkan dengan contoh 3 itu distribusi frekuensi data kuantitatif yang berkelas. Contoh data kuantitatif berkelas itu dalam kasus sistem informasinya misalnya nilai ujian akhir mata kuliah. Misalnya dalam hal ini adalah statistik deskriptif itu ada 80 mahasiswa. Data mentah contoh sebagian ada 62, 75, 7, sampai 74, jadi totalnya dibuat 80 data. Karakteristiknya dibikin data kontinu dan jumlahnya banyak. Lalu nilainya beragam. Lalu perlu dilakukan pengkelompokan. Lalu yang ketiga itu menggunakan rumus Sturges untuk menentukan jumlah kelas. Ini rumus Sturgesnya. Jadi jumlah data ini 80 dari jumlah mahasiswanya. Nilai terbesar adalah 92, nilai terkecil adalah 52 yang kita ketahui ya. Misalnya jumlah terbesarnya 92 dan nilai terkecil 52 ya. Lalu ditanya jumlah kelasnya ataukah rentangnya atau R.
lalu lebar kelasnya atau P. Nah, di sini kita dapat menyelesaikannya itu pertama mencari jumlah kelas K di mana K sama dengan 1 tambah 3 log 3 lalu K sama dengan 1 tambah log 3,3 pangkat 80 lalu yang ketiga kita nyari ya, jumlah kelas K-nya itu diketahui 80 pangkatnya lalu disederhanakan 1 tambah 3,3 dikali 1,90 di mana didapatkan menjadi 7,27 di mana dibulatkan menjadi 7. Jadi K-nya adalah 7. Lalu rentangnya atau R adalah nilai terbesar diambil nilai terkecil di mana kita lihat nilai terbesarnya ada 92 dan nilai kecil 5240. Lalu mencari lebar. Nah, mencari lebar itu jadi berdasarkan rentang 40 yang kita sudah dapatkan di atasnya ini. Dari 40 itu dibagi jumlah K yaitu 7 hasil 5,71 dan dibuatkan menjadi 6. Nah, seperti itu maka berbentuklah tabel seperti ini. Di mana ini ada 52 ke 576. Di sini adalah jumlah kelas nilai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan lebarnya adalah 6 yang sudah dibuatkan tadi 52 ke 57 dari masing-masing kelas nilai. Dari situ frekuensinya maka akan tumbuh seperti ini. Frekuensi ini adalah hasil dari yang kita buat sendiri. Nah, frekuensi ini akan memunculkan frekuensi relatif di mana 8 dari 8 dari 93 ini ada berapa gitu ya. 8 dari 80 maksudnya 8 dari 80 ini ada 10%, 12 dari 15 ada 10%. Kalau kumulatif yang kita pernah pelajari tadi adalah kenapa 20? Karena 12 tambah 8, kenapa 35? Karena 8 tambah 12 tambah 8 tambah 15, 35. Seperti itu terus. Sehingga akan terbentuk frekuensi kumulatifnya pasti terakhir itu adalah jumlah dari frekuensinya. Total frekuensi itu 80. Di sini adalah code Python yang kita gunakan untuk mengimplementasikan yang dibuat sebelumnya dari tabel frekuensi berkelas seperti ini. Dari praktek statistik dan implementasi yang kita lakukan sebelumnya menghasilkan interpretasi hasil dan insight sistem informasi berupa interpretasi tabel distribusi berkelas yang dimana nilai yang paling sering muncul kelas 70 sampai 75 ya. Bisa dilihat di sini 18 provinsi. 22,5% sama dengan ya 20,25% dari ininya. Dan mahasiswa yang lulus nilai sama lebih kecil dari 70, lebih besar dari 70 maaf, yaitu 53 orang, di mana 53 orang itu berjumlah 66,3%. Nah, jadi distribusi cukup simetris, sedikit miring ke kiri, hanya 5% mahasiswa mendapat nilai sangat tinggi, yaitu 88 sampai 93. Insight untuk sistem informasi itu perlu perbaikan materi pada bagian awal karena banyak nilai rendah di kelas 5, 2 dan sampai 63. 66,3% mahasiswa sudah memahami materi dengan baik. Ketiga, dosen dapat menggunakan tabel ini untuk menyusun strategi remedial atau evaluasi kurikulum sistem informasi. Jadi kesimpulan utama tabel distribusi frekuensi membantu kita mengubah data menjadi informasi yang actionable. Jadi ringkasannya dari pertemuan ini adalah distribusi frekuensi adalah tabel yang dapat merangkum beberapa kali setiap nilai atau kategori yang muncul. Jadi ada 3 jenis tabel yang tadi yang sudah kita pelajari itu data kualitatif atau kategori.
Yang kedua data kuantitatif tunggal, dan yang ketiga data kuantitatif berkas, yaitu menggunakan rumus Sturges. Di setiap tabel harus dilengkapi yaitu frekuensi absolut, sudah pasti frekuensi absolut F, frekuensi relatif atau persennya. Lalu yang ketiga frekuensi kumulatif, tapi ini bersifat opsional, tapi lebih baik pakai. Nah, tujuan utama yaitu mengubah data mentah menjadi informasi yang mudah kita pahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan nantinya di bidang sistem informasi. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus menaik kuncinya itu. Yaitu kuncinya pilih jenis table sesuai tipe data, lalu hitung dengan benar, lalu berikan interpretasi atau insight-nya. Nah, ini saya rasa sudah cukup sampai di sini materi untuk pertemuan 3 ini, yaitu table frekuensi. Untuk soal latihan sudah disediakan di Edlink dan untuk pengumpulannya juga diharapkan melalui Edlink. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.